شاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ittaqillaha haitsuma kunta. Wa ba'du, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Bersyukur dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan cara meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba yang terus istiqamah, continue di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adabi lasyadid. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tambahkan nikmat tersebut. Namun sebaliknya, jika kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah adab Allah sangatlah pedih. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang beruntung. Sebaliknya, orang yang kufur adalah orang yang buntung, orang yang merugi dunia dan akhirat. Jamaah kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum.
Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Ya, dan di antara kesibukan-kesibukan yang sangat bermanfaat dan sangat penting dan sangat kita butuhkan adalah menyibukkan diri dalam rangka mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu Allah Tabaraka wa taala sangat luas, sangat banyak, sehingga ketika kita memberikan seluruh hidup kita, seluruh waktu kita untuk ilmu, maka ternyata ilmu hanya memberikan setengahnya, hanya sedikit. Ya. Maka jangan sampai kita memberikan waktu untuk ilmu sedikit. Ya. Namun apa yang kita dapatkan dari sedikit tersebut? Nah, maka berikanlah ilmu waktu yang banyak, waktu yang longgar, sehingga kita nyaman dan kita bisa menggapai ilmu yang begitu banyak. Ya, minimal adalah hal-hal yang penting dalam Islam kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada hari ini kita akan melanjutkan hadis tentang niat, tentang bab niat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada hari ini adalah hadis yang ketiga. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyatun wa idza istunfirtum fanfiru muttafaqun alaih. Wa ma'na la hijrata min Makkah li'annaha sarat dar Islam. Kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum, dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la hijrata ba'da al-fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang ada adalah berjihad dan juga niat yang tulus. Wa idza stunfirtum fanfiru. Dan jika kalian diperintahkan untuk keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fanfiru, maka berjihadlah. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dijelaskan oleh Al-Muallif rahimahullahu taala makna atau arti maksud daripada la hijrata min Makkah, la hijrata ba'da al-fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah adalah la hijrata min Makkah. Tidak ada hijrah dari kota Makkah. Kenapa demikian? Li'annaha sarat dar Islam, kata beliau rahimahullah taala, karena kota Makkah sudah menjadi dar Islam, sudah menjadi tempat kaum muslimin, sudah menjadi negara Islam, sehingga tidak perlu kaum muslimin keluar daripada Makkah Al-Mukarramah. Kaum muslimin, a'azzallahu wa iyyakum, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la hijrata ba'da al-fathi. Ya. Tidak ada yang namanya hijrah setelah Fathu Makkah, dan juga sudah dijelaskan oleh sang muallif rahimahullah taala maksud daripada la hijrata ba'da al-fathi. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti yang kita tahu, hidup di Makkah Al-Mukarramah. Namun ternyata Makkah Al-Mukarramah dikuasai oleh kaum kufar dan musyrikin. Bahkan sampai-sampai mereka kaum kufar dan musyrikin mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah Taala, beliau alaihi salatu wassalam pun hijrah ke kota Madinah. Kemudian setelah beliau sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah dan menetap di kota Madinah selama 8 tahun, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah. Untuk apa? Untuk
memerangi kaum musyrikin untuk merebut kembali kota Mekah, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam pun Allah mudahkan dan Allah berikan kemenangan. Sehingga sampai hari ini walhamdulillah kota Mekah dikuasai oleh kaum muslimin dan tidak ada ya yang namanya kekalahan setelah Fathu Mekah. Kaum muslimin Allahu iyyakum, bahwa kota Mekah akan menjadi negara Islam selamanya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah Fathu Mekah, kota Mekah menjadi ke sana dan sudah diberikan keamanan di negara tersebut, sehingga tidak perlu lagi orang-orang Mekah keluar dari kota Mekah untuk berhijrah. Dan ini pula janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kota Mekah akan selalu menjadi kota Islam. Ya, karena ini adalah pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia dan agama ini sudah sempurna. Ya, sehingga tidak ada kata bahwa kelak kota Mekah akan menjadi negara kafir kembali, tidak. Ya. Karena Nabi sudah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Ikhwan fiddin, a'azzana Allah wa iyyakum. Sallallahu alaihi wasallam melanjutkan walakin jihadun wa niyatun. Yang ada jihad dan juga niat. Nah, ini pembahasan kita. Asyahid fi hadzal hadis wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam walakin jihadun wa niyatun. Ya. Poin yang perlu kita ketahui dalam bahasan ini adalah kata Nabi SAW walakin jihadun wa niyatun. Tapi yang selalu ada dan terus ada adalah jihad dan juga niat. Ya. Jadi orang-orang ahlu Mekah tidak perlu keluar dari Mekah untuk berhijrah, tapi cukup bagi mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi kaum musyrikin, kaum kafirin, wa niyatun, dan juga tentu dibarengi dengan niat yang baik, li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin, a'azzallahu wa iyyakum. Maka jihad juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala, juga perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan berbagai kondisi, ya. Maka hukum pun berbeda-beda. Poin yang paling penting adalah al-jihadu masyru'. Yang nama jihad adalah hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan jihad itu akan menjadi wajib dan juga menjadi mustahab, maka kita melihat kondisi-kondisi. Ikhwan fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Kemudian Nabi mengatakan wa idastunfirtum fangfiru. Dan jika kalian diminta oleh waliyul amri, oleh pemerintah untuk berjihad, untuk keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Fangfiru, maka pergilah kalian untuk berjihad. Ya. Dan ini termasuk kondisi wajibnya sebuah jihad. Yaitu ketika seorang waliul amri, ketika seorang pemimpin memerintahkan untuk berjihad, maka wajib bagi kita untuk sami'na wa ata'na. Kita mendengarkan dan kita juga mentaati. Kita wajib memenuhi perintah sang waliyul amri, pemimpin kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam sebuah surat Taubat ayat 38 sampai 39, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum
ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam sebuah ayat, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian ketika diucapkan, diperintahkan kepada kalian infiru fi sabilillah, berperanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kalian susah, kalian enggan, dan kalian justru ingin duduk-duduk di tempat tersebut. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kalian ridho dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ingat tidaklah kehidupan dunia daripada akhirat kecuali hanya kehidupan yang sedikit, hanya perhiasan yang secuil. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Jikalau kalian semua tidak pergi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah yu'adzibkum 'adzaban alima. Maka kalian niscaya akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang begitu pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti suatu kaum yang lain, wala tadurruhu syai'a, dan kalian sedikit pun tidak akan bisa mengusik mereka. Ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum. Maka ini dalil ataupun ayat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika waliul amri, pemimpin kita, memerintahkan untuk keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib bagi kita untuk sami'na wa ata'na, untuk memenuhi panggilan atau seruan pemimpin tersebut. Ini kondisi yang pertama ketika jihad menjadi hukumnya adalah wajib, yaitu ketika seorang waliul amr atau pemimpin memerintahkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kondisi yang kedua, kondisi yang menjadikan jihad wajib bagi kita semua, yaitu ketika para musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menguasai sebuah negara. Ketika para musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kafir, orang musyrikin, mereka menguasai negara kita, maka wajib bagi kita semua untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi hukumnya yang asalnya fardu kifayah menjadi fardu ain. Setiap diri, setiap jiwa menjadi wajib untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika para musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mulai menguasai negara kita, negara Islam. Maka jangan sampai kita mengelak, kita enggan untuk maju berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai an-nisa, perempuan-perempuan, wasyuyukh, dan juga orang-orang yang sudah tua, ketika mereka mampu, maka mereka wajib untuk memerangi kaum musyrikin yang mereka sudah menguasai biladul Islam. Kemudian kondisi yang ketiga yang menyebabkan hukum jihad menjadi wajib bagi kita semua adalah ketika kita sudah berada di barisan peperangan.
ketika musuh sudah berada di depan kita semua, ya, maka wajib bagi kita semua untuk maju ke depan. Tidak boleh untuk mundur. Karena ini adalah termasuk dosa besar. Salah satu dosa besar adalah berpaling ketika peperangan itu terjadi. Maka ketika kaum muslimin sudah berhadapan dengan kaum musyrikin, dengan kaum kafirin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, haram bagi kita semua untuk mundur, berpaling. Dan ini merupakan dosa besar daripada yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian telah berhadapan dengan kaum kafirin yang mereka siap untuk berperang, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua? Fala tuwalluhumul adbar. Maka janganlah kalian berpaling membelakangi mereka. Artinya apa? Jangan mundur. Jangan kita takut. Dan Allah mengancam kepada kita semua ketika itu terjadi, wa may yuwallihim yauma idzin duburah. Ya, maka barang siapa yang berpaling ketika itu pada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, illa mutaharrifa, kecuali. Nah, ini pengecualian, ya. Mutaharrifan, orang-orang yang berbelok. Dalam rangka apa mereka berbelok? Liqitalin, ya, untuk berbelok dalam rangka adalah siasat perang. Ya, makanya diperbolehkan. Ya. Jadi bukan maksudnya adalah mereka berpaling dari musuh Allah kemudian mundur, tidak mau berperang, tidak. Mereka berbelok arah dalam rangka untuk siasat, maka ini boleh. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau untuk bergabung kepada tentara yang lain, bergabung kepada kawan-kawannya, maka ini pun diperbolehkan. Ya. Maka ketika orang-orang berpaling bukan karena ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam. Maka ya, mereka telah kembali dengan apa? Dengan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, wa ma'wahu jahannam. Dan tempat mereka adalah neraka jahannam, wa bi'sal masir. Dan neraka jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Na'udzubillahi min adzabi jahannam. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada neraka jahannam. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ini dalil ya yang menunjukkan untuk kondisi yang ketiga. Kondisi di mana yang menyebabkan jihad menjadi wajib, yaitu ketika seseorang sudah berada di barisan, di barisan peperangan, sudah berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang untuk mundur, dilarang untuk berpaling, dan ini termasuk adalah dosa besar. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, memang yang namanya peperangan butuh keberanian. Ya. Makanya perlu dilatih. Maka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala dan juga janji dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun akan semangat, ya, akan tetap maju. Karena apa? Yang dicari dari para mujahidin adalah kematian, adalah asyhad, asyahadah,
Ini yang kita harapkan. Maka bukan kematian yang kita takutkan, tetapi yang kita inginkan juga kematian dalam rangka berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi yang ketiga. Kemudian kondisi yang keempat, dan ini yang terakhir daripada ketika jihad menjadi wajib hukumnya, adalah ketika seseorang itu dibutuhkan. Ya. Maksudnya bagaimana? Sebagai contoh, ada sebuah alat perang yang terbaru misalkan, yang mana alat tersebut jarang yang bisa menggunakan, orang-orang tertentu, orang-orang khusus yang mereka bisa untuk menggunakan alat tersebut. Maka wajib bagi orang-orang tersebut yang diminta ya untuk menggunakan alat tersebut dalam rangka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kelompok tersebut, mereka tersebut untuk pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mungkin bisa jadi ada alat yang memang tidak semua orang bisa menggunakan, hanya orang-orang tertentu saja, sehingga wajib bagi mereka ketika dibutuhkan untuk berjihad keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah untuk berjihad. Tidak boleh untuk menolak karena mereka dibutuhkan. Mereka termasuk orang-orang yang penting, orang-orang dibutuhkan. Maka jangan sampai kita menolak mereka. Ya. Kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Maka keempat, kondisi ini adalah kondisi-kondisi yang menjadikan jihad dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Ya, wajib bagi setiap individu. Ya. Yang pertama adalah ketika diminta oleh seorang pemimpin untuk berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk sami'na wa ata'na. Kita mentaati pemerintah kita selama bukan dalam kemaksiatan di jalan terhadap atau di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk mentaati kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Ini yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, adalah ketika musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mereka sudah menguasai ya negara Islam. Maka wajib bagi kita semua untuk bersama melangkahkan kaki berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk maju terus ya. Karena yang demikian termasuk kondisi yang sangat sulit ya. Musuh sudah menguasai negara kita. Maka bagaimana mungkin kita mau untuk mundur? Kita harus maju supaya merebut kembali negara Islam kita. Kemudian kondisi yang ketiga adalah ketika kita sudah berada di barisan kaum muslimin berhadapan dengan kaum kafirin, maka haram bagi kita untuk berpaling mundur untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi yang terakhir yang keempat, yang mana menjadikan hukum jihad adalah wajib bagi kita, adalah ketika ada beberapa alat yang hanya kita yang bisa memanfaatkan alat tersebut, menggunakan alat tersebut, dan kita diminta oleh mereka untuk bisa menggunakan alat tersebut dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk sami'na wa ata'na. Kita pun wajib untuk mentaati. Karena jangan sampai dengan banyaknya kaum muslimin yang tidak bisa menggunakan alat tersebut sehingga tidak ada jihad, tidak. Nah, tetap ada jihad ya dengan kita mengiyakan ya, dengan kita mematuhi perintah karena kita bisa menggunakan alat tersebut. Maka wajib bagi seorang muslim yang bisa menggunakan alat tersebut dan diminta untuk
bisa bergabung, maka bergabunglah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin, a'azinallahu wa iyyakum. Maka keempat kondisi ini, ya. Kondisi yang lain. Adapun selain kondisi ini, maka hukumnya fardu kifayah. Ya. Jika sebagian kaum muslimin sudah melakukan jihad, maka sebagian kaum muslimin yang lain telah gugur. Adapun kondisi yang empat ini, maka wajib. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Mungkin ada sebuah pertanyaan yang sangat penting dan harus kita jawab. Bagaimana misalkan ada sekelompok orang yang mereka berjihad dalam rangka membela negaranya. Nah, ini sering kita dengar kisah-kisah yang seperti ini. Bahkan sering didengung-dengungkan untuk kita bisa membela negara kita. Namun bagaimana hukumnya ketika kita membela, berperang ya, dalam rangka membela negara kita? Nah, sebuah pertanyaan yang sangat perlu dijawab, dan ini sudah dijawab oleh Nabi SAW. Ya. Su'ila 'anil rajul yuqatil hamiyatan wa yuqatil syaja'atan wa yuqatil liyara makanah. Nabi SAW suatu saat ya ditanya oleh sahabat beliau SAW tentang seseorang yang berjihad, ya, namun berperangnya yuqatil hamiyatan, mereka berperang atau dia berperang dalam rangka ya membela negaranya. Wa yuqatil syaja'atan, dan juga berperang dalam rangka syaja'ah, ya, memberanikan diri, ya, menunjukkan keberanian kepada yang lain. Wa yuqatil liyara makana, dan juga ada juga mereka yang berperang dalam rangka supaya kaum muslimin yang lain mengetahui kedudukan orang tersebut. Maka ditanya, aidzalika fi sabilillah, apakah mereka itu di jalan Allah Subhanahu wa taala? Faqal, maka ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dalam rangka litakuna kalimatullahi hiyal ulya, dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala agar tetap tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimat ini, ya. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Ya, perhatikan kalimat ini. Barang siapa yang berjihad, yang berperang dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala agar tetap tinggi, maka inilah yang namanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, maka bukan fi sabilillah. Maka orang-orang yang membela negaranya, hanya berniat berperang dalam rangka membela negara bukan karena kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bukan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah agar terus berada di atas. Karena orang-orang yang berperang untuk membela negara, kaum kafirin juga bisa, ya, kaum kafirin, kaum musyrikin, kaum muslimin semuanya bisa. Tetapi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala hanya kaum muslimin. Maka niatkan ketika kita berperang, niatkan agar kalimat Allah Subhanahu wa taala
terus terjaga, terus berada di atas, maka fahuwa fi sabilillah. Maka kita termasuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika meninggal dunia, meninggal dalam keadaan syahid insyaallah tabaraka wa taala. Maka ini perlu diketahui oleh setiap kaum muslimin. Jangan sampai mereka berperang tapi sia-sia. Membela negara mungkin dalam rangka ekonomi, dalam rangka hal-hal yang lain yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membela negara kita dalam rangka karena negara kita negara Islam. Maka silakan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin orang-orang kafir, orang-orang musyrikin menguasai negara kita. Maka kita berjihad. Ya. Tentu dengan izin para pemimpin, ya. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kapan jihad menjadi hukumnya wajib? Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum. Maka yang saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian, jangan sampai kita ketika berperang kemudian meninggal dunia, meninggal dalam keadaan sia-sia. Dikarenakan sebuah niat. Maka Nabi SAW katakan, walakin jihadun wa niyatun. Akan tapi yang ada adalah jihad dan juga niat. Syariat jihad dari dahulu sudah ada sampai sekarang. Ya. Maka kita lihat kenapa sebagian negara-negara masih dalam keadaan berperang, masih dalam keadaan rusuh. Ya, boleh jadi inilah lowongan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan lowongan agar ada orang-orang yang mau ya mengambil pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pahala jihad sangatlah besar. Orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, Allah Subhanahu wa taala telah janjikan pahala yang tinggi. Maka ini sebuah kemuliaan. Ketika seseorang berjihad, berperang, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kemudian syahid, maka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang begitu tinggi. Ikhwanu fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum, tapi ingat ya, niat harus diutamakan. Tadi dikatakan ya, ada orang yang memang berperang betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berperang karena sebuah kedudukan. Ada orang yang berperang ingin disanjung bahwa dia itu kuat, ya, dia itu pahlawan. Tetapi dari orang-orang ini, siapakah mereka yang Allah Subhanahu wa taala katakan fi sabilillah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Maka barang siapa yang berperang dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala agar terus berdiri di atas, maka fahuwa fi sabilillah. Maka yang demikian adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka niat sangat penting. Ya. Niat sesuatu yang sangat urgent, sangat penting, sangat utama. Sebelum kita berbuat maka tentu ya, orang-orang yang niat ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang Allah berikan pahala. Sebaliknya, orang-orang yang niat ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, entah itu karena tidak ikhlas, ya, karena takabur, karena sum'ah, karena riya,
maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan itu semua. Karena memang kita yang butuh ibadah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh untuk kita ibadahi, tapi justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang butuh untuk ibadah agar kita mendapatkan pahala yang besar. Maka sebelum kita beribadah, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki niat agar amalan kita tidak sia-sia. Ya, makanya dikatakan, ya, ada seorang ulama yang mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Ya, boleh jadi ada amalan yang kecil, ya, namun bisa menjadi besar nilainya karena sebuah niat. Boleh jadi ada juga amalan yang begitu besar tetapi menjadi kecil nilainya dikarenakan sebuah niat. Tentu niat yang ikhlas menjadikan amalan yang kecil menjadi besar. Sebaliknya, ya, amalan yang besar tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis yang pertama yang pernah kita sebutkan, kita bahas bersama adalah innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Maka niatkan seluruh amalan saleh kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika suatu amalan diniatkan bukan karena Allah Tabaraka wa ta'ala, ya, mungkin untuk sanjungan manusia, memang dia mendapatkan. Untuk pujian, memang mereka mendapatkan di dunia. Namun di akhirat, apakah mendapatkan pahala? Tidak. Justru yang ada hanyalah siksa. Ustaz, itu kan beramal soleh. Naam, dia beramal soleh, namun ternyata amalannya bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin yang menjadi pembeda. Makanya orang-orang yang cerdas, perhatikan. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang memahami betul tentang niat. Maka pelajari niat. Sekali lagi pelajari niat dengan sebaik mungkin. Bahkan seorang ulama mengatakan, man ra'a fi ikhlasil ikhlas, fadihtaja ikhlasuhu ilal ikhlas. Barang siapa yang melihat pada dirinya keikhlasan, faqadihtaja, maka sungguh dia masih membutuhkan ikhlasuhu ilal ikhlas, keikhlasan tersebut kepada keikhlasan yang lain. Artinya apa? Kalau kita sudah merasa ikhlas, sebetulnya kita perlu lagi untuk mawas diri untuk berbuat ikhlas. Karena yang tahu keikhlasan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menilai, ya, bukan kita. Kita hanya bisa berusaha untuk beramal soleh, untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menilai apakah kita sudah ikhlas atau belum hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan man ra'a fi ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ilal ikhlas. Jemaah sekalian, rahimanillahu wa iyyakum. Di sini Nabi SAW menyebutkan amalan yang besar. Amalan hijrah yang pertama. Yang kedua adalah jihad. Kedua adalah amalan yang begitu besar. Besar pengorbanannya dan besar pahalanya. Hijrah yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Yaitu intiqal min biladil kufri ila biladil Islam. Berpindah dari negara kafir menuju negara yang Islam. Ya. Merupakan amal yang besar di mana kaum muslimin ketika mereka berhijrah adalah meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kenangan-kenangan di tempat tersebut, meninggalkan lapangan pekerjaan di tempat tersebut untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, berhijrah, ya, untuk sebuah amal ibadah yang tentram, amal ibadah yang tenang, yang khusyuk, tidak ada yang mengganggu. Makanya sebuah pengorbanan yang besar. Kita lihat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi SAW dan para sahabatnya
untuk berjihad, untuk berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Ya. Mereka meninggalkan rumah-rumah mereka. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Ya, yang mereka bawa adalah niat yang ikhlas. Ya. Maka ini amalan yang besar, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang pertama, "Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun demikian, akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Namun sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya diniatkan karena sebuah dunia, yusibuha, ya, yang dia inginkan, yang dia incar, awi mro'atin yang kihuha, ataupun seorang perempuan yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya tentu sesuai dengan yang ia niatkan. Niatnya karena akhirat, Allah berikan pahala. Niatnya karena dunia, bisa jadi Allah berikan, bisa jadi tidak, maka rugi. Sungguh sangat rugi orang-orang yang mereka niatkan amal ibadah bukan karena Allah. Ya, karena bisa jadi Allah memang berikan apa yang dia niatkan, bisa juga tidak. Namun jika seorang muslim meniatkan amal ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah pasti Allah berikan ganjaran yang besar. Ya, pahala kebaikan yang begitu luas. Namun kalau kita niatkan karena dunia, bisa jadi kita dapatkan dunia tersebut, namun juga bisa jadi tidak kita dapatkan, maka merugi. Kalaupun kita dapatkan daripada dunia, maka ingat ya bahwa fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Ya, tidaklah perhiasan kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali sedikit, secuil. Ya. Maka sangat rugi ketika orang meniatkan amal ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang saya katakan tadi, ya, bahwa penting bagi kita untuk mempelajari niat. Orang yang cerdas adalah orang yang memahami niat dengan sebenar-benarnya dan juga mengamalkan dengan baik. Maka orang-orang yang ingin amal ibadahnya bagus, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, belajarlah yang namanya niat. Baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan niat, keikhlasan, ya. Sehingga kita bisa memahami dengan baik dan juga bisa mengamalkan dengan seutuhnya. Wallahu taala alam bissawab. Nah, mungkin pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini, ya, tentang hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, karena Makkah sudah menjadi negara Islam. Maka tidak perlu Mekah mereka keluar untuk berhijrah dari Mekah ke negara yang lain, tidak perlu, ya. Ya, maka justru sebaliknya, mungkin negara orang muslim yang berada di negara yang kafir, mereka berhijrah ke Mekah, bukan dari Mekah ke keluar negara yang lain. Walakin jihadun wa niyatun, tetapi yang ada adalah jihad. Maka bagi penduduk Mekah yang tidak perlu untuk keluar berhijrah dari Mekah ke negara yang lain, tetapi Anda akan mendapatkan jihadun, ya, amalan jihad, wa niyatun, dan juga niat yang tulus. Wa idza stunfirtum fanfiru, dan jika kalian diperintahkan untuk keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fanfiru, maka keluarlah kalian untuk dalam rangka berjihad fi sabilillah. Maka pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita pahami, masih berkisar masalah niat, bahwa niat, ya, mahalluha fil qalb. Niat tempatnya adalah di dalam hati. Maka perbaiki niat kita agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.